Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita bisa kembali untuk menghadiri satu kajian tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan dengan kita menghadiri ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an dan memudahkan kita untuk jalan menuju surga. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang dengan jalan tersebut dia yang yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang keberapa itu? Kita mulai dari qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, 37 ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Silakan ayat yang berapa? 32 ya. Qala lahu sahibuhu, silakan buka. Udah. Kita dari mulai situ saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfah ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Jamaah sekalian rahmatullah, ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tamsil, perumpamaan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tamsil, sebuah perumpamaan. Kadang-kadang daraballahu atau wadrib lahum mathala atau daraballahu mathala. Ini menjelaskan bahwa tamsil yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dalam rangka agar kita bisa mengambil ibrah dari tamsil atau perumpamaan tersebut. Kita bisa mengambil pelajaran. Dan salah satunya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan. Ada dua orang laki-laki yang salah satunya dia memiliki dua kebun anggur, yang kebunnya ini apa? Luar biasa, buahnya lebat dan diberikan begitu luas daripada kebun tersebut. Kemudian orang ini merasa kalau kebun tersebut adalah miliknya dan membuat dia menjadi sombong, sehingga dia mengatakan kepada temannya tadi, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Saya ini lebih banyak harta dan lebih mulia daripada Anda. Dia ngomong kepada temannya tadi, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya ini lebih banyak harta ketimbang engkau dan lebih mulia. Dan ketika dia masuk ke kebunnya tersebut, wa huwa zalimun li nafsihi, dia berbuat zalim terhadap dirinya, maksudnya dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan berbuat zalim itu apa? Kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia merasa bahwa kebunnya itu tidak akan hancur, tidak akan binasa, dan dia juga ragu terhadap hari kiamat. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Jadi menduga bahwa hari kiamat itu hari kiamat itu dia akan datang. Tapi dia mengatakan wala in ruditu ila rabbi, namun kalau aku kembali kepada Rabbku, maksudnya mati, niscaya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa sombong. Kemudian yang satu lagi adalah seorang muslim. Temannya wa qala lahu sahibu. Kata-kata sahibu sini maksudnya apa? Al-mu'min. Qala lahu sahibu. Maka temannya yang mukmin itu mengatakan kepada orang tadi, wa huwa yuhawiruhu, sambil dia berdialog. Yuhawir itu berdialog, dari kata mihwar. Kita juga muhadas atau mihwar itu apa? Berdialog. Wa huwa yuhawiruhu, sambil dia berdialog kepada orang tersebut. Apa yang disampaikannya? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajulan. Apakah engkau kufur dengan yang menciptakan engkau, yaitu Allah SWT, yang menciptakan engkau min turab, dari tanah, summa min nutfah,
Kemudian juga ada yang dari nutfah, setetes air mani. Summa sawwaka rajula. Kemudian engkau diciptakan secara sempurna sebagai seorang rajula, laki-laki. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Nanya pendekan, lakinna, akan tetapi kami, kata temannya tadi yang mukmin, huwallahu rabbi, Allah itu Rabbku. Allah itu apa? Rabbku, dan wala usyriku bi rabbi ahada. Dan saya tidak menyekutukan Rabbku kepada selainnya, salah seorang siapa saja saya tidak akan sekutukan. Kemudian dinasihati lagi, walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Kenapa engkau ketika masuk ke kebunmu tidak mengucapkan, la di depan itu. Ini menandaskan apa? Kenapa engkau ketika masuk ke kebunmu la qulta, tidak engkau ucapkan Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Jadi semua kebun ini adalah apa yang Allah kehendaki. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan Allah. In tarani ana aqalla minka malau wa walada. Jika engkau melihat saya ini apa? Lebih sedikit harta, lebih sedikit anak. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Fa'asa, barangkali. Kalau kita lihat di dalam menurut ilmu tafsir, disebutkan kata-kata asa itu artinya pasti. Barangkali Rabbi, Rabbku, ayyutiyani, akan memberikan kepadaku khairan, lebih baik, min jannatika, daripada kebunmu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama', dan dia akan mengirimkan atas kebunnya husbanan minas sama', angin yang kencang dari langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa, maka jadilah kebun tersebut tanah yang licin, karena kebunnya udah pada habis, dia diterpa oleh angin, maka jadilah kebun itu licin. Au yusbiha ma'uha gharan, atau jadilah air-air dari kebun tersebut gharan, kering, karena diresap oleh bawah tanah, udah nggak ada lagi kebun airnya. Falan tastati'a lahu talaba, dan engkau tidak akan mampu untuk bisa lagi mengambil dari kebun tersebut. Jamaah sekalian, jadi ini dua perumpamaan orang. Yang pertama orang yang kafir, yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sementara dia diberikan nikmat yang begitu banyak dengan kebun-kebun yang luar biasa, dengan buah anggurnya yang lebat, belum lagi kebun tersebut luas, bahkan diberikan dua kebun tersebut taman, ya. Jannah itu maksudnya apa? Taman, ya. Jannah itu apa? Taman. Sedangkan yang satunya lagi adalah sederhana hidupnya, yaitu seorang mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, serta dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang bagaimana jawaban temannya yang mukmin dengan wa'idhan lahu wa zadiran, yaitu memberikan nasihat dan peringatan dari apa yang dia kufuri kepada Allah. Jadi dia kufur kepada Allah, diingetin oleh temannya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah Anda kufur terhadap yang menciptakan Anda, yang Anda ciptakan itu min turab, dari tanah. Jadi ini pertanyaan. Akafarnya apa? Pertanyaan itu inkarun wa ta'dhimun, untuk mengingkari keimanan dia, di mana dia mengkufuri terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan apa? Dia dari tanah. Kemudian dia mulai
Allah Subhanahu wa taala memulai menciptakan manusia itu min tin, dari tanah. Siapa dia? Wa huwa Adam. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan keturunan Adam dan Hawa itu dari apa? Min sulalatin min ma'in mahin, dari air yang mahin, yang sangat apa? Hina. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu sperma atau air mani itu disebut dengan min ma'in mahin. Jadi kita itu diciptakan dari zat yang sangat hina, yang dijijik. Namun ketika ada orang yang sudah menjadi manusia, dia lupa terhadap dasar ciptaan dia, sehingga dia sombong. Padahal dia diciptakan dari apa? Min ma'in mahin. Jadi dia mengingkari. Jadi di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tahu, Allah tahu. Ketika ada malaikat yang melapor pada pagi hari, lalu bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Kata malaikat tersebut, hambamu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu. Kenapa pakai ditanya ini ya? Hambamu sedang berzikir, sedang sholat. Jadi apa? Ini bergantian malaikat. Makanya pada saat sujud itu apa? Hendaknya kita beribadah. Kenapa? Saat itu malaikat sedang laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini menandakan, jadi orang tanya itu belum tentu dia nggak tahu. Sama ketika kita di kelas umpamanya. Ketika di kelas, guru bertanya kepada murid-murid, apakah guru nggak tahu? Guru kepengen tahu. Kira-kira murid ini tahu nggak tentang pertanyaan ini nih? Padahal guru itu lebih apa? Lebih mengetahui. Jadi gitu. Nah di sini juga begitu, bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan bil inkar, mengingkari bahwa kenapa inti kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan Anda dari apa? Dari tanah. Yaitu apa? Permulaan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian dilanjutkan lagi summa min nutfah, kemudian dari nutfah. Maksudnya apa? Keturunannya setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari nutfah, dari setetes air yang hina, mimma'in dafiq. Disebutkan dalam surah Tariq tadi, yaitu air yang memancar. Maka Allah SWT mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini juga pertanyaan. Bagaimana kamu ingkari Allah? Allah SWT bertanya, kenapa engkau ingkari Allah? Apakah kamu tidak tahu? Aku tahu. Cuma pertanyaan dari ingkar maksudnya. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan bahwa kenapa itu ingkar pada Allah gitu. Dalam bahasa kita. Kenapa engkau mengingkari, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwatan? Padahal engkau dulunya mati. Tidak bisa ngapa-ngapain. Sumpah ya, kemudian Allah hidupkan. Dalam alam perut, alam arwah, kita dalam keadaan apa? Mati. Fa'ahyakum, kemudian dilahirkan oleh ibu kita, hidup lagi. Summa yumitukum, kemudian mati lagi. Summa yuhyikum, nanti di akhirat dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Kemudian setelah itu kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini berarti proses kehidupan manusia 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi 2 kali apa? Mati dan 2 kali hidup. Sebagaimana dalam ayat juga mengatakan, Rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujin min sabil. Ini ucapannya orang kafir ketika dia masuk neraka. Dia mengatakan, Rabbana amattana sanataini, wahai Rabb kami, Engkau telah menghidupkan engkau telah mematikan kami 2 kali. Amattana sanataini. Summa ahyaitana sanataini. Kemudian engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Fahal ila khurujin min sabil. Apakah ada jalan keluar dari tempat ini, tempat neraka, untuk hidup lagi? Balik lagi ke apa? Ke dunia. Ada tidak? Enggak ada tentunya. Karena Allah SWT ciptakan manusia dimatikan 2 kali dan dihidupkan 2 kali. Kenapa engkau ingkari Allah Subhanahu wa taala?
Dan ini merupakan dalil yang jelas di mana setiap orang mengetahui tentang dirinya bahwasanya ma min ahadin minal makhluqat, tidaklah ada salah seorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala manusia illa wa ya'lamu annahu, kecuali bahwa dia sebelumnya enggak ada. Kita pasti tahu semuanya bahwa sebelum kita hidup di dunia ini apa? Kita enggak ada. Kemudian kita dihidupkan lagi. Kemudian kita dimatikan. Pasti tahu orang apa? Ketika hidup di dunia setelah itu mati, tahu enggak semuanya? Orang kafir juga tahu. Orang kafir itu sebelumnya dia hidup di dunia ada nggak? Dia tahu nggak kalau dia sebelumnya apa? Nggak ada. Pasti tahu. Apalagi orang mukmin, memang dijelaskan oleh Allah SWT. Setelah dia hidup di dunia, dia mati. Tahu nggak orang kafir? Tahu. Kemudian itu apa? Nanti akan dihidupkan lagi. Nah ini yang diingkari nih, yang terakhir orang kafir, yaitu kehidupan akhirat. Sedangkan orang mukmin, maka dia apa? Mengimani tentang adanya nanti kehidupan akhirat. Maka kata Allah SWT, kata orang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu wallahu rabbi, akan tetapi kami, kata orang mukmin tadi temannya, kami beriman huwallahu rabbi, bahwa Allah itu Rabbku. Allah itu apa? Rabbku. A'tarikullah bil wahdaniyah war rububiyah. Saya mengakui Allah Subhanahu wa taala esa dan rububiyah. Dalam menciptakan ini alam, yang menciptakan alam ini keseluruhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan tauhid rububiyah. Enggak boleh kita mengatakan kayaknya ada satu makhluk yang bukan ciptaan Allah SWT. Itu ada di. Contohnya apa? Orang percaya kepada adanya bintang-bintang zodiak, di mana bintang itu bisa menentukan kehidupan orang di luar ketentuan Allah. Itu hati-hati. Kenapa? Karena dia kalau sudah percaya terhadap bintang-bintang zodiak, berarti dia tidak memiliki tauhid rububiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah wajib kita mengakui bahwa semua alam, termasuk diri kita. Siapa sih alam? Kullu mawjudin siwallah. Setiap yang ada nih di alam ini selain Allah. Allah bukan alam. Allah pencipta, khaliqul alam, yang menciptakan alam. Maka Allah SWT disebut khaliqul alam, pencipta alam. Semua alam selain Allah SWT itu disebut apa? Alam. Itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin yang menjawab apa? Yang menyampaikan nasihat kepada orang kafir tadi, dia mengatakan Allahu Rabbi, dialah Allah Rabbku. Kata-kata Rabb itu seringkali kalau kita artikan dalam bahasa kita apa? Tuhan, ilah, Tuhan juga. Padahal kata-kata ilah itu beda dengan Rabb, ya. Ilah itu al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak itu disebut apa? Ilah. Allah itu ilah. Makanya la ilaha illallah. Allah itu ilahun. Jadi apa? Allah ilahun. Nah, sedangkan Rabb yang disebut dengan Rabbul Alamin, dari kata-kata Rabba Rabbi. Rabba yurabbi, tarbiyah, ya, mendidik. Maksudnya apa? Rabbul Alamin adalah khaliqul alam, mudabbirul alam, muqaddirul alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini alam. Tadi rububiyah, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini alam, tidak Allah biarkan habis ciptakan ditinggalin, enggak. Allah atur. Mudabbirul alam. Allah SWT mengatur kehidupan ini alam. Semua makhluk diatur kehidupannya. Manusia, malaikat, jin, binatang-binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya diatur. Kemudian muqaddirul alam. Allah takdirkan, tentukan sampai kapan inti. Manusia ditentukan umurnya, binatang juga begitu, semuanya. Kenapa? Karena memang Allah apa? Rabbul Alamin, yang menciptakan apa? Ini alam. Sehingga kita tidak bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya apa? Yang menentukan itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala usyriku bi rabbi ahada,
dan tidaklah aku menyekutukan Rabbku ahada, kepada salah seorang siapapun aku tidak menyekutukan. Artinya apa? Setelah dia meyakini tauhid rububiyah tadi, lakinnahu Allahu Rabbi, itu tauhid apa? Rububiyah. Kemudian dia masuk pada tauhid uluhiyah, wala usyriku bi rabbi ahada. Artinya apa? Tidaklah sempurna orang yang hanya memiliki tauhid rububiyah tanpa dia memiliki tauhid uluhiyah. Percaya sih bahwa dia yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala, tapi masih percaya kepada selain Allah, masih minta kepada selain Allah, masih beribadah kepada selain Allah. Artinya apa? Kurang tauhidnya. Harus apa? Uluhiyah. Makanya disebutkan wala usyriku bi rabbi ahada, dan tidaklah aku menyekutukan Rabbku dengan siapapun juga. Kenapa? Karena huwallahul ma'bud wahdah la syarikalah. Sebab dialah Allah al-ma'bud wahdah, yang disembah, yang hanya disembah saja. Yang hanya disembah. Artinya hanya itu apa? Cuman dia gitu. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Only dia doang yang disembah, tidak yang lain gitu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian jemaah sekalian, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaallah, dinasihatin lagi. Temannya tadi yang kafir, pertama dinasihatin terhadap tentang masalah tauhid dulu. Jadi dinasihatin tentang apa? Tauhid dulu. Pertama tauhid rububiyah dulu. Diperkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan engkau. Kemudian setelah itu apa? Diperkenalkan lagi tauhid uluhiyahnya. Huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Kemudian diajarkan tentang akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jadi tiga yang diajarkan. Ya, pertama apa? Tauhid rububiyah dulu. Diperkenalkan Allah itu yang menciptakan engkau. Setelah itu tauhid uluhiyah. Lakinna wallahu rabbi wala usyriku bihi ahada. Setelah itu diajarkan akhlak. Ini menyatakan bahwa Islam itu tiga. Pertama apa? Tauhid uluhiyah, rububiyah. Terus apa? Setelah itu diajarkan akhlak. Iman, Islam, akhlak. Diajarkan. Jadi dia beribadah kepada Allah SWT, tapi nggak diajarkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bangga. Jadi harus diajarkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dan kenapa engkau ketika engkau masuk ke tamanmu, ke kebunmu, la qulta masyaallah, itu asli gitu ya. Engkau tidak mengucapkan masya Allah. Kan akhlak kepada Allah di mana? Dia mensyukuri nikmat Allah. Ketika diberikan kebun itu apa? Dia merasa takjub, lalu apa? Mensyukuri nikmat Allah. Kenapa engkau tidak mau mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah? Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah, tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaupun engkau melihat saya itu lebih sedikit harta dan ada anak. Kenapa engkau tidak mau mengucapkan seperti itu? Ini menandakan, artinya dalam ayat ini bahwa ketika ada seseorang yang merasa takjub ketika dia melihat sesuatu atau masuk ke dalam sesuatu ruangan, setelah dia mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah, mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, baik berupa harta maupun anak-anak atau pemberian-pemberian lain, maka setelah itu katakan masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi ada tambahannya lagi dalam hal ini. Setelah kita mengatakan dapat nikmat, alhamdulillah. Kan banyak redaksi-redaksi ucapan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT, alhamdulillah, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, atau alhamdulillahi ala kulli hal. Maka setelah itu apalagi nikmat yang membuat kita kagum.
Artinya nikmat yang nggak sari-sarinya, atau nggak sari-sarinya, nggak biasa-biasanya ya. Kalau orang kita bilang apa? Nggak sari-sarinya yang kita dapetin, nggak biasa-biasanya gitu. Maka apa? Nikmat apa? Maka kita mengatakan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semuanya adalah apa yang dikehendaki Allah. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah. Jadi setelah kita puji Allah Subhanahu wa taala, lalu juga kita mengakui tentang kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Anda enggak punya apa-apa, enggak mampu apa-apa membuat ini. Hanya Allah yang apa? Yang mampu. Ini menandakan bahwa kita mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil usaha kita. Tanpa Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun kita dengan susah payah untuk berusahanya, untuk bekerjanya mendapatkan sesuatu yang apa? Yang kita kagumi, itu tidak akan mampu kecuali hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lihat di dalam akidah tauhid, maka ada dua kelompok yang itu sudah keluar dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Yang kedua adalah kelompok Jabariyah. Apa kelompok Qadariyah? Qadariyah itu ada kata-kata qadar, qudrat, berkuasa. Semua yang saya lakukan itu adalah atas hasil usaha saya, atas kerja saya, atas jerih payah saya. Tidak ada intervensi Allah SWT. Jadi kalau dia sudah mendapatkan nikmat, itu usaha saya. Itu hasil apa? Hasil kerja saya, jerih payah saya. Di sana tidak ada apa? Ada intervensi Allah SWT. Nah, paham yang seperti ini akan membuat orang itu menjadi apa? Sombong. Namanya kepahaman apa? Qadariyah. Dan itu nggak boleh. Ada lagi yang satu paham Jabariyah. Paham di mana bahwa manusia itu hidup ya sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga kita udah diam aja. Kita mau ngapain juga tetap aja Allah harus tentuin. Kalau kita kaya, walaupun kita nggak berusaha ya udah, kalau Allah sudah tentukan kaya. Kalau kita nggak mampu, ya mampu. Jadi pokoknya kita diam aja deh. Sesuai dengan anginnya aja deh. Diam aja, nggak mau nyari duit, nggak mau nyari ilmu. Nanti tanya, ini kok nggak mau gaji? Ya tergantung Allah deh. Kalau Allah mau ngasih saya jadi apa? Alim ya alim. Itu kalau pagi-pagi nggak mau keluar kerja, ya tergantung ketentuan Allah deh. Kalau saya mau jadi kaya ya kaya. Nah ini namanya Jabariyah. Apa Jabariyah artinya? Orang yang ya ikutin apa adanya gitu, nggak mau usaha, nggak mau apa. Orang yang seperti ini Jabariyah akan membuat dirinya putus asa. Kalau tadi apa? Sombong, ini putus asa. Kenapa? Saya nggak mampu apa-apa, udah tentuin Allah semuanya deh. Maka Ahlussunnah nggak begitu. Memang semua apa yang dilakukan oleh manusia, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah apa yang kamu kehendaki kecuali semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan sudah memberikan kepada kalian untuk berikhtiar, berusaha. Ada akal. Jadi kita tetap berakal dan kita berusaha. Sebagaimana para sahabat, mereka berusaha. Adapun nanti hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kalau kita berusaha gagal hasilnya, kita tidak menjadi putus asa. Kenapa? Karena semuanya adalah hasil ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha, hasilnya gemilang, banyak, tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena juga semuanya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berhasil, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita nggak berhasil, kita bersabar. Kan orang mukmin kan gitu, cuma dua yang dilakukan. Nggak keluar dari kalau dia berhasil syukur, kalau nggak berhasil, ya sabar, dua-dua. Saya sih pokoknya dalam kehidupan ini nggak bersyukur, nggak bersabar, ngapain dong? Pasti dua itu. Kadang bersyukur, kadang bersabar. Itulah sikap orang mukmin ketika menghadapi apa yang dia lakukan. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin tayaqulu ma sya'allahu la quwwata illa billah fayara fihi afatan dunal maut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya dengan sebuah nikmat dari nikmat keluarga, harta atau anak-anak. Kemudian dia mengatakan dalam nikmat tersebut, dia mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Setelah dia membaca alhamdulillah tadi, kemudian mengatakan apa? Masya Allah la quwata illa billah fayara fihi abatan. Maka dia akan terlepas dari bencana dunal maut, kecuali kalau kematian. Kalau udah mati datang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi yang jelas dia akan terselamatkan dari apa? Bencana. Ini kata Rasulullah SAW. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan apa tentang ini. Bahkan disebutkan lagi dalam hadis lain, ya Abu Hurairah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah tahtal arsy. Wahai Abu Hurairah, maukah tidakkah engkau mau aku tunjuki satu simpanan dari simpanan surga tahtal arsy, yang itu di bawah arasy. Qultu fidaka abi wa ummi. Kemudian Abu Hurairah menjawab, ya, fidaka, semoga Allah tebus engkau dengan bapakku dan ibuku. Semoga itu doa. Kemudian kata Rasulullah, antakula la quwata illa billah. Dalam sebuah hadis mengatakan, hendaklah engkau mengucapkan la quwata illa billah. Tidak ada masya Allah. Tapi dalam riwayat lain mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Jadi ini penting ucapan kita. Jadi kita nambah lagi tentang pikir kita pada Allah SWT, akhlak kita, bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa kita mengucapkan setelah kita membaca alhamdulillah, masya Allah. Apalagi nikmat itu nikmat yang kita kagumi. Ada nikmat yang biasa-biasa aja kan, tapi ada nikmat yang kita kagumi kan. Maka kita mengucapkan apa? Masya Allah la quwata illa billah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan kita bisa amalkan. Kita tutup, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.